Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Silahkan Citra pimpin doa. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding. Coding itu kecerdasan artifisial. Jadi di mana kecerdasan artifisial itu akan kita pelajari pada hari ini dan akan banyak manfaatnya yang kita rasakan nanti. Jadi sebelum kita belajar, semuanya diharapkan berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan. Satu kali lagi ya, satu kali lagi.
depan adalah lagu bagimu negeri. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu kita harus menghafalkan lagu-lagu nasional, salah satunya seperti lagu bagimu negeri. Oke? Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita melakukan pemanasan dulu. Ada beberapa video di sini. Kita lihat videonya sebentar. Video ini memiliki 4 manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan fungsi kognitif. Pada fungsi ini dapat membantu otak untuk memproses dan menyimpan informasi dengan lebih baik. Yang kedua, mengurangi rasa stres dan kecemasan. Yang ketiga, bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mendukung pengembangan regulasi dini. Yang keempat, mendukung prestasi akademik, meningkatkan fokus dan retensi informasi. Jadi semuanya bisa dilakukan bersama. Ikuti gerakan di depan. Silakan berdiri kembali. Untuk mengikuti kegiatan ini, tolong fokus. Kalau bagian dempet bisa berpisah sedikit, bisa sedikit. Biar kelihatan. Apa? Tolong ikuti. Lambaikan kedua tangan secara bebas. Sudah bisa? Bisa? Saya kita coba lagi, oke?
ada yang mulai bisa gerakannya, ada yang masih terputus-putus atau terbata-bata. Nah, jadi gerakan tadi itu gunanya untuk melatih keseimbangan otak kanan dengan otak kiri. Tadi yang masih ragu ketika tembak atau tembak ini, ada yang gini-gini aja tadi. Ada yang gini, tadi kan stop dada, nak stop dada. Ada yang gini, gerakannya kan? Ah, ada yang gini aja tadi. Ada kayak gini. Nah, itu gunanya tadi untuk melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Kalau pengen belajar videonya banyak bisa tunjukkan. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang ini. Nah, deskripsi kecerdasan artifisial dan karakteristiknya. Jadi kecerdasan artifisial itu ada karakteristiknya. Apa saja? Apa itu kecerdasan artifisial atau artificial intelligence? Definisi AI atau kecerdasan artifisial itu adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada penciptaan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia. Jadi ada kecerdasan yang dapat meniru kecerdasan manusia tadi. Dapat berpikir. Jadi tadi kecerdasan yang ini yang diciptakan ini dia mampu berpikir. Lalu bisa belajar dia dan bertindak secara otonom. Maksudnya ini dia bisa bertindak secara sendiri. Kalau kita perintahkan, dia bisa bergerak sendiri. Tujuan utamanya adalah memungkinkan mesin menyelesaikan masalah pertama. Yang kedua, bisa dia mengambil keputusan secara mandiri. Yang ketiga, bisa berfungsi tanpa intervensi manusia secara konstan. Maksudnya di sini intervensi ini adalah tekanan tadi. Jadi mesin tadi itu atau AI ini bisa dia mengerjakannya sendiri. Nah, ini karakteristik utamanya. Yang pertama itu tentang pembelajaran atau learning. AI secara mandiri dapat mempelajari pola dari volume data yang besar dan terus menerus. Sering dia meningkatkan akurasi serta efisiensi seiring waktu. Yang kedua, penalaran. Jadi dia bisa berpikir, menalar atau reason. AI dapat menerapkan logika dan aturan untuk memproses informasi baru, menarik kesimpulan dan menentukan tindakan yang terbaik yang harus diambil. Pengenalan pola. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pola kompleks dalam data yang tidak terstruktur untuk membuat prediksi atau identifikasi. Dan yang terakhir, adaptasi. AI memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan fungsi, output, dan modelnya sebagai respon terhadap perubahan lingkungan, operasional, atau data input yang baru. Nah, di sini nanti kita berikan contoh. Contohnya dari pembelajaran seperti HP. Tahu HP kan? HP yang sering kita pakai adalah ke dalam pencarian. Ketika kita mengetik sesuatu yang baru, maka mesin Google tadi akan mempelajari dia, belajar baru lagi. Semakin sering kita masukkan, maka dia semakin banyak belajar. Lalu penalaran, menerapkan logika atau aturan memproses informasi baru, menarik kesimpulan. Misal kita menanyakan sesuatu kepada Google, mana yang terbaik, ini yang A atau yang B? Maka Google akan memberikan penalaran, memberikan alasannya, memberikan yang baru atau kesimpulan yang bagus antara pilihan kita. Lalu pengenalan pola, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pola kompleks dalam data yang tidak terstruktur untuk membuat prediksi atau identifikasi. Nah, Google tadi itu ada polanya. Kalau dia pilih merah misalnya, dia sudah jelaskan merah itu kenapa. Atau dia pilih biru, dia sudah jelaskan juga kenapa biru.
Begitu. Contohnya seperti kita ingin membeli barang. Anggap kita sedang membeli pena. Tahu pena? Kita tanyakan sama Google, mana lebih baik pena merek Dribble atau pena Mengel? Maka Google akan memberikan penjelasan mana yang lebih baik. Itu yang dinamakan dengan pengenalan pola tadi. Lalu adaptasi. AI memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan fungsi, output, dan modelnya sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Misal gini, ketika kita mencarikan sesuatu dan kita tanyakan Google, apakah baju kemeja tipis cocok untuk di daerah salju? Maka Google tadi jawabannya akan mengadaptasi. Kalau keadaan salju, mungkin kita pakai pakaian yang tipis? Tidak. Maka jawaban Google sudah pasti tidak. Itu namanya tadi menyesuaikan fungsi tadi. Langsung sampai sini dulu. Lanjut. Nah ini dimensi kecerdasan. AI itu bertindak dan berpikir seperti manusia. Kita tanyakan semuanya pada Google. Google itu sudah seperti teman kita. Contoh aplikasi yang baru sekarang, yang namanya nama orang. Siapa? Cici. Apa yang kita tanyakan sudah ada jawabannya? Sudah. Ini berpikir seperti manusia. Padahal tugas kita cuma mengetik. Benar kan? Berpikir seperti manusia. Dia dapat melibatkan replikasi proses kognitif manusia seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran berfokus pada model kognitif. Jadi dia berpikir juga seperti otak. Bertindak layaknya manusia. Nah, ini kita bisa sebut seperti robot tadi. Ada sesuatu yang kita dimasukkan ke dalam robot tadi, maka robot tadi dia juga bisa berpikir layaknya seperti manusia. Dan zaman sekarang sudah ada robot yang menyerupai manusia. Dia juga bisa berbicara seperti manusia, bertindak seperti manusia. Sistem AI yang dapat bertindak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan dari tindakan manusia diukur melalui tes seperti Turing test. Gini, ada sebuah robot yang bisa mengantarkan makanan kepada orang. Nah, nanti diberitahu robotnya seperti apa. Ada seperti. Nah, dimensi kecerdasannya, AI itu bertindak dan berpikir secara rasional. Yang tadi, di mana rasional ini, AI memilih tindakan terbaik yang diharapkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dalam batasan dan informasi yang tersedia. Contohnya seperti ini. Ketika kita di sini ingin pergi ke pasar Sungai Limau, kalau kita tanya HP atau tanya Google, maka dia akan memberikan beberapa alternatif jalan. Yang pertama, dia bisa menunjukkan jalan lurus ke depan, atau dia bisa berputar ke belakang, atau ke belakang sebelah sana. Benar? Benar. Itu yang dinamakan dengan tindakan terbaik yang diharapkan untuk memaksimalkan pencapaian. Kalau kita ingin memaksimalkan pencapaian kita, menghemat waktu, maka kita ambil jalan yang terdekat. Benar? Benar. Lalu dia juga berpikir logis, logika, menggunakan pendalaman formal dan logika yang sistematis untuk sampai pada kesimpulan yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti kita pakai pakaian yang tipis di daerah pegunungan atau di daerah salju. Mungkin? Tidak. Nah, itu. Ini ada ilustrasi. Ilustrasi rasional dalam tindakan. Sistem pakar atau expert system dalam diagnosis medis adalah contoh klasik. Mereka menganalisis data pasien, riwayat penyakit, dan gejala untuk memberikan rekomendasi yang paling logis dan optimal berdasarkan basis pengetahuan yang luas. Contoh seperti kita yang pergi berobat ke puskesmas atau ke klinik. Ada dokter yang memeriksa kita. Diperiksa aja kita, misal kita lagi batuk. Tanya, batuk? Ya.
Lalu dari penyebab batuk tadi ada beberapa jawaban-jawaban yang memungkinkan batuk itu bisa terjadi. Yang pertama mungkin karena perubahan cuaca. Yang kedua sering minum es. Yang ketiga merokok bisa jadi. Tapi mungkin kita sedang merokok. Nah, lalu yang keempat dan alasan-alasan yang lainnya. Dokter tadi itu juga bisa berpikir secara rasional tadi. Tapi ini bedanya ya. Nah itu dia berpikir secara rasional juga sama seperti manusia. Nah ini ada 3 tingkatan jenis-jenis kecerdasan artifisial. Yang pertama AI sempit, AI umum, dan AI super. Nah, mana ini contohnya? Contohnya seperti Google Assistant. Nanti kita belajar apa itu Google Assistant. Atau sistem rekomendasi Netflix atau film. Netflix itu sebuah tempat nonton film. Jadi ada AI yang fungsi yang sempit, ada yang untuk umum, dan ada yang super. Nanti kita pelajari lagi lebih lanjutnya. Nah ini aksi dalam penerapan sehari-hari. Yang pertama asisten suara. Tahu Google? Di HP ada kan? Kita tekan. Oke Google, tolong carikan mobil yang roda 3. Apakah Google akan mencarikan? Apakah Google akan mencarikan? Iya. Nah itu pakai suara. Lalu rekomendasi konten. Nanti dia akan tampilkan beberapa konten-konten tentang kendaraan yang memiliki roda 3. Kendaraan otonom itu contohnya mobil tanpa pengemudi yang menggunakan AI multimodal untuk memahami lingkungan secara real time. Dan ternyata di zaman sekarang itu sudah ada mobil yang tidak memakai sopir, sudah tidak pakai orangnya lagi, dia sudah pakai mesin. Itu yang namanya kendaraan otonom tadi. Lalu inovasi medis. Inovasi medis ini pengembangan dari alat medis. Gitu. Nah ini AI versus pemrograman konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada fleksibilitas, adaptasi, dan bagaimana mereka menangani ketidakpastian data. Yang pertama itu fokus pada pembelajaran dan adaptasi. AI itu dapat menulis programnya sendiri. Jadi AI itu bisa menulis programnya sendiri, dia tulis sendiri. Mampu menangani data yang bisin, tidak lengkap, dan membuat keputusan heuristik. Bersifat generatif, dapat menghasilkan output baru di luar data latihan. Sementara yang konvensional itu fokus pada eksekusi perintah statis, dia hanya satu perintah saja. Menjalankan instruksi yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi misal kita suruh dia berputar, maka dia akan berputar. Kalau kita tekan hidup, ya dia hidup. Gitu. Membutuhkan input yang lengkap dan terstruktur untuk menghasilkan output yang valid. Dan yang ketiga bersifat algoritmik, hasilnya selalu mengikuti jalur logika yang ditentukan. Nah ini tantangan masa depan AI tadi. Tantangan saat ini adalah bias data. Model AI dapat mereplikasi dan memperkuat bias yang ada dalam data latihan. Yang kedua itu keamanan dan privasi. Jadi AI itu tantangan utama kita keamanannya. Yang ketiga keterangan, memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh kotak hitam AI dapat dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Ini visi masa depan gambarannya. Bayangkan kita tinggal di kota yang tinggi seperti ini dan semuanya serba canggih. Bayangkan dulu. Bayangkan kita kerja pakai robot, semuanya dibantu pakai AI ini. Apakah pekerjaan kita akan mudah? Mudah kan? Gitu. Nah, kesimpulan AI itu sebagai kunci transformasi atau perubahan. Nah ini, dia tiga ini saling berkaitan. Yang pertama itu revolusi pembelajaran, kuncinya
Lalu kita memahami karakteristiknya dan potensi tanpa batas. Kalau kita sudah tahu AI itu gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa, maka dia memiliki potensi tanpa batas. Contohnya seperti Google tadi. Apapun yang akan kita cari pasti sudah ada, sudah disediakan. Benar kan? Kita pengen cari misalnya, oke Google, carikan saya kendaraan roda 4 yang memiliki warna merah. Apa yang akan ditampilkan oleh Google? Semua kendaraan yang berwarna merah. Apapun jenisnya, apapun bentuknya. Kalau kata kuncinya tadi kendaraan roda 4 berwarna merah, maka yang tampil semua berwarna merah. Tapi kalau kita ganti lagi dengan warna biru, maka yang akan keluar adalah biru. Begitu seterusnya. Ini merupakan AI dan karakteristik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, AI ini itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada yang pakai mesin cerdas dan ada yang mesin non cerdas. Mesin cerdas ini nanti kita lanjutkan lagi. Non cerdas kita lanjutkan lagi. Nanti penjelasannya ada tuh. Mana AI ini yang pakai mesin cerdas, dia bisa berbicara sendiri, mengerjakan sendiri. Kalau non cerdas, dia pakai mesin, tapi dia butuh perintah. Nah, nanti kita belajar apa saja mesin cerdas dia ini dan mesin non cerdas. Dan sampai di sini kita lanjut pembelajaran kedua untuk mesin cerdas dan non cerdas. Kepada Ibu Dian untuk menampilkan materi mesin cerdas dan cerdas, dipersilakan.